Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudah Aulia Asmarani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 2, semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali hasil dari makalah kelompok saya, di mana di sini saya mempresentasikannya secara individu guna memenuhi tugas ujian akhir semester genap dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam yang diampu oleh dosen saya, Bapak alias Chandra ME. Jadi, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Langsung saja kita masuk ke dalam rumusan masalah, di mana di dalam rumusan masalah ini ada 7. Yang pertama, apakah pesan-pesan rutin itu? Yang kedua, apakah keunggulan dan kelemahan dari pesan-pesan rutin itu? Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk permintaan pesan rutin? Yang keempat, bagaimana contoh pesan-pesan rutin? Yang kelima, apakah pesan-pesan positif itu? Yang keenam, bagaimana strategi penulisan pesan-pesan positif? Yang terakhir, atau yang ketujuh, bagaimana contoh pesan-pesan positif? Masuk ke materi yang pertama atau ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian dari pesan-pesan rutin. Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang. Perlu dilakukan atau dijawab dengan secara cepat. Pesan rutin juga sangat beragam. Apabila kita menggunakan pendekatan langsung, seperti contohnya surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesanan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, serta penawaran. Pesan rutin ini juga sangat pendek dan juga sangat sederhana. Pesan rutin akan lebih efektif apabila menerapkan strategi yang sangat jelas. Seperti apa itu? Yang pertama, strategi yang pertama ada pembuka, di mana menyatakan permintaan Anda secara sopan, tidak boleh menuntut, dan personal spesifik yang tepat. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Yang kedua, ada isi atau strategi yang kedua, isi, di mana beri alasan bahwa permintaan Anda sangat penting. Yang kedua, jelaskan setiap potensi manfaat bila merespon permintaan Anda. Yang ketiga, perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang keempat, mintalah dilakukan tindakan yang spesifik. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu ada penutup. Yang pertama, informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Yang kedua, ekspresikan rasa terima kasih Anda. Yang ketiga, nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Selanjutnya masuk ke materi atau ke pembahasan yang kedua, yaitu ada keunggulan dan kelemahan dari pesan-pesan rutin. Keunggulan dari pesan-pesan rutin, yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, sangat menghemat waktu bagi pembaca, karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud dari pesan tersebut dan juga dapat menemukan atau memutuskan segera pada bagian mana yang perlu diperhatikan atau yang tidak perlu diperhatikan secara seksama. Selanjutnya, ada kelemahan dari pesan-pesan rutin. Kelemahan pesan-pesan rutin yang pertama, orang cenderung menyampaikan pesan berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point.
Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada bentuk-bentuk permintaan pesan-pesan rutin. Ada dua. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal. Nah, di sini biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan pesan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal, yaitu contohnya seperti memo. Yang kedua, ada permintaan untuk pihak eksternal, di mana permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, ataupun seperti undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan sebuah informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada contoh dari pesan-pesan rutin. Contoh dari pesan-pesan rutin akan saya cantumkan di atas. Seperti itu contohnya. Next, kita masuk ke pembahasan tentang pengertian pesan-pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan pesan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Yang pertama, pesan kabar baik atau bisa disebut juga dengan good news adalah surat yang contoh seperti menginformasikan kabar baik atau berita yang sangat menyenangkan. Good news tentang pekerjaan, kenaikan haji, lamaran pekerjaan. Contoh good dikabulkan, promosi jabatan, tunjangan hari raya atau THR. News tentang produk, pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, persetujuan kredit. Sedangkan goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya, dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon pesan-pesan secara positif, penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama, ada ide-ide pokok yang jelas. Yang kedua, penjelasannya sangat rinci. Yang ketiga, ada penutup surat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada contoh dari pesan-pesan positif. Contoh dari pesan-pesan positif ini seperti kita atau Anda melamar pekerjaan kepada suatu atau ke sebuah perusahaan. Anda sudah melakukan interview, jadi Anda tinggal menunggu kabar gembira dari perusahaan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dari contoh pesan-pesan positif. Lebih jelasnya, pesan-pesan positif itu berupa pesan yang sangat menyenangkan atau pesan-pesan gembira yang seperti tadi sudah dijelaskan di pengertian pesan-pesan positif. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan membacakan contoh dari pesan-pesan positif. Contohnya seperti, selamat datang di PT Abadi. Sejumlah kandidat telah diwawancarai, tetapi
latar belakang pendidikan, dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales. Sebagaimana telah didiskusikan, gaji Anda sebesar 4 juta rupiah per bulan. Kami ingin Anda memulai bekerja pada hari Senin, tanggal 4 November 2013. Silahkan datang ke kantor saya pada pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Abadi dan membicarakan berbagai tunjangan perusahaan yang tersedia bagi Anda. Setelah makan siang, Natasha akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas serta tanggung jawab Anda sebagai sales manager. Saya menunggu untuk bertemu dengan Anda tanggal 4 November 2013, menyampaikan pesan positif dengan nada bersahabat dan menjelaskan semua detail yang diperlukan. Jadi seperti itulah contoh dari pesan-pesan positif. Jadi kita sebagai perusahaan menyampaikan pesan gembira ini, pesan positif ini dengan nada yang bersahabat, dengan sopan lah bahasanya gitu. Jadi sudah jelas pesan-pesan positif yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, itulah hasil dari presentasi saya, materi tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan dan sudah menonton. Saya meminta maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.